Saya masih bersama Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi. Pak Triwahyudi, tadi Anda menyatakan bahwa perawat yang jadi korban ini sudah dimintai keterangan. Boleh diinformasikan kepada kami apa keterangan dari si perawat ini? Mbak, jadi keterangan dari korban yang sudah kita ambil, bahwa memang dia diperlakukan ada pemukulan di kepala, Mhm. di bagian kepala, ada penjenggutan, istilahnya di rambutnya kan dijambak, Mbak. Oke. Ya, pada saat itu dia mau keluar tadinya, dia mau keluar tapi sempat dijenggut sama pelaku sehingga tidak jadi terjatuh lagi kan. Dan ada Oh, juga sampai jatuh? sampai jatuh, Mbak. Terus ada juga tong dan ditendang oleh pelaku. Nah itu sudah kita minta visumnya juga ke rumah Oke. sakit Bayangkara. Jadi paling tidak ada pemukulan di area kepala, rambut dijambak sampai dengan jatuh, kemudian ditendang ya? Ada tendang, ada dorong gitu sampai dia terpental gitu, Mbak. Oh, oke. Dari keterangan si perawat ini, apa yang sebenarnya terjadi ketika ia melepaskan infus dari anak pelaku? Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, memang dia memang melepas karena anak dan pelaku ini bergerak sehingga memang ada mengeluarkan darah. Mm-mm. Kan kalau pada saat kita memang mencabut infus itu atau jarum di badan kita kan akan keluar darah dan seharusnya kan ditutup. Nah ini karena belum sempat tutup sudah bergerak, Ya. darah itu keluar sehingga paniklah ibunya. Oke. Tapi kalau dari perawat menyatakan semua sudah sesuai prosedur ya? Dari kita sudah minta keterangan dari kepala bidatnya dan perawatnya sendiri. Memang kemarin juga sudah kita wawancara untuk perawat sesuai dengan prosedur yang memang berlaku untuk penanganan pasien khususnya untuk menyambut infus. Oke, begini, tadi kan kalau dari pihak Rumah Sakit Siloam menyatakan bahwa yang melaporkan adalah perawat. Jadi rumah sakit ya ikut saja apa kata korban begitu, mau diteruskan kasusnya atau mau kemudian diselesaikan dengan cara damai. Tapi kalau ini, apakah ini kalau penganiayaan kan sebenarnya bukan delik aduan kan ya Pak ya? Nah betul sekali, memang betul yang dinyatakan oleh direktur kalau nggak salah direktur sakit tadi. Yang melaporkan ini adalah individu dari perawat tersebut. Saat ini juga kondisi perawat masih pemulihan dari fisikis maupun fisiknya sudah mulai berangsur-angsur baik. Nah, untuk terkait pasal 351 memang bukan delik aduan. Ya. Oke, jadi kalau bukan delik aduan, misalkan perawatnya ingin berdamai begitu, tetap harus dilanjutkan ya kasusnya ya? Saat ini juga program dari Polri, sama dengan kebijakan dari pimpinan Polri, ada yang namanya restorasi justice, yang bisa memang ada perdamaian. Tapi intinya kalau dari pasal dan KUHP tersebut, kalaupun memang ada perdamaian itu hanya meringankan untuk nanti di persidangan. Ya. Oke, hanya meringankan tapi tidak menghilangkan ya? Tidak menghilangkan. Oke, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah. Pak Harif, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Harif sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Harif, apakah Anda sempat berkomunikasi dengan perawat yang jadi korban penganiayaan? Apa yang diceritakan kepada Anda, Pak? Sempat komunikasi tapi belum tuntas ya. Tadi sore baru say hello. Cuma dari PPNI Provinsi Sumatera Selatan sudah berkunjung dan sudah mengeksplor kejadian tersebut. Kondisinya saat ini seperti apa? Kondisinya masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang ya tentu ada psikologis, paling trauma pastilah. Kemudian juga ada memar yang tadinya tidak ada menjadi ada karena satu hal yang bekas benturan ya. Ya, begitu. Oke. Lalu begini, kalau dilihat kalau dari Pak Harif sendiri berkomunikasi dengan beberapa pihak, perawat dari pihak rumah sakit juga dari Persatuan Perawat di Palembang, apakah yang dilakukan korban si perawat ini ketika melepas infus dari anak pelaku itu sudah sesuai dengan standar? Iya, menurut informasi teman-teman yang ada di sana itu sudah sesuai. Namun sebenarnya kan pengujian terhadap kesesuaian standar itu ada mekanismenya di rumah sakit. Ada tim auditnya dan tim telusurnya ya. Nah, saya kira begitu, Mbak.
Anda mau bilang bahwa ini diserahkan kepada tim telusur yang ada di rumah sakit begitu? Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau lihat dari kondisinya yang ada, ya apa namanya, prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai ya. Juga prosedur itu kan sangat juga tergantung kondisi pasien juga. Kalau pelepasan infus itu, kalau pasien dewasa itu memang kan harus dilakukan penekanan, kemudian dia tidak melakukan aktivitas yang terlalu aktif di Betul. tangan yang bekas infusnya. Ya, Tapi ya. ini kan anak-anak aktif kemudian digendong ya, bisa saja terjadi seperti Oke. itu. Ya. Oke. Nah, Pak Harif begini, ini kan terutama sejak COVID ya, sejak pandemi itu banyak sekali berita mengenai perawat yang seringkali jadi sasaran kekesalan keluarga pasien. Ini penganiayaan. Ada beberapa waktu yang lalu juga sama, tapi kasusnya berbeda-beda. Nah, kalau dari Persatuan Para Perawat ini, apa yang bisa dilakukan untuk semacam jadi advokasi begitu? Untuk kasus ini ya Mbak ya. Halo? Ya, kasus ini Halo, Mbak maupun Sofi. kasus-kasus yang lain. Oh, supaya jangan terulang kembali gitu maksudnya. Maaf tadi agak terputus nih. Maksudnya bentuk-bentuk dukungan apa? Apakah ada Oh, pendampingan ataukah ada advokasi tertentu atau apa? jelas ya. Jadi Mbak Kristina ini adalah anggota kami. Jadi karena anggota kita juga punya kewajiban membela hak hukumnya si anggota. Salah satu hak hukumnya adalah mendapat keadilan dalam kasus ini. Oke. Itu kami harus mendampingi dan kita punya badan bantuan hukum yang siap sebaik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama pihak bidang hukum rumah sakit untuk melakukan pembelaan pengkawalan terhadap kasus ini. Terakhir Pak Harif, tadi Ya. dalam berita kami di Kompas TV tadi, Anda Ya. sempat menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk lebih melindungi para perawat. Apakah Anda merasa perlindungan terhadap perawat saat ini masih kurang? Iya, perlindungan dalam konteks melaksanakan pekerjaan, memang perawat itu harus akan mendapatkan perlindungan manakala dia bekerja sesuai standar pelayanan, standar profesi, kode etik, peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itu yang sebenarnya perlindungan secara otomatis akan didapat. Oke. Tetapi pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan harus menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik lagi kepada tenaga kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas profesinya. Karena petugas kesehatan itu adalah tenaga inti di fasilitas pelayanan kesehatan yang mereka harus terjamin ketenangan, keamanannya dalam rangka menangani kemanusiaan ini. Oke. Begitu. Pak Harif Fadilah, terima kasih. Pak Tri Wahyudi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Luangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Anda berdua, kita jumpa lagi lain waktu.